warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai yang masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Abdul Kapura, Hadir Pak. Marina Arista, Hadir Pak. Yaitu Karyana, Hadir Pak. Momang Murianita Dewi, Hadir Pak. Momang Pinja Dewi, Hadir Pak. Nurbaida, Hadir Pak. Putri Wulandari, Hadir Pak. Putri Wilandika. Hadir Pak. Sebelum kita mulai kegiatan, sebaiknya kita menyanyikan lagu Saraya sebagai bentuk nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Saya meminta satu orang untuk maju ke depan memandu menyanyikan lagu Saraya. Ya. Indonesia. Kembali ke tempat. Baiklah, anak-anak, tema kita dalam tema kali ini yaitu bangga jiwa dan ragaku dengan tema anti perundingan atau anti bullying. Nah, bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara ulang ya, dengan cara menghina, mencaci dengan tujuan untuk menyakiti teman, dan hal ini tidak boleh ya. Jadi bullying ini kita lebih luas lagi akan dijelaskan tema kita hari ini oleh Ibu Resmi SPD kepada Ibu Resmi ke belakang. Oke, terima kasih kepada Pak Guru kita ya, Pak Don. Oke, selamat pagi semua. Apa kabar? Hari ini itu adalah tentang materi anti bullying, di mana di situ adalah upaya untuk mencegah dan mengatasi perundungan. Untuk mencegah apa? Perundungan. Ya, mencegah perundungan. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, memberikan rasa nyaman untuk orang-orang sekitar kita. Bisa ya semuanya? Nah, perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja. Biasanya mungkin kalian, karena kan kalian ini anak-anak muda ya, pasti mungkin selalu misalnya kayak temannya ada sedikit ini dikasih ya ini gini. Itu sama saja kalian secara tidak langsung kalian memberikan bullying kepada teman kalian. Ada beberapa jenis bullying. Yang pertama itu ada jenis bullying fisik, yang dimana ada kalian kayak ada kekerasan fisik, misalnya kayak teman mungkin diam-diam terus kalian ganggu. Nah, itu adalah bullying fisik, itu jenisnya. Terus yang kedua itu ada bullying verbal. Bullying verbal di sini yaitu berdasarkan kata-kata kalian. Misalnya kalian lagi berteman kan, tapi ada mungkin salah satu di antara di dalam kelas ini kalian tidak suka. Misalnya kayak yang di belakang mungkin diam-diam, si anak ini kayak gini, dia tidak bajunya jelek apa segala macam. Itu adalah bullying secara kata-kata ya, atau bullying verbal ya. Kelima ada cyberbullying. Kalau cyberbullying ini biasanya kalau untuk anak-anak remaja, kalian aktif nggak menggunakan medsos? Tahu medsos itu apa? Media sosial. Itu ada misalnya TikTok, ada Facebook,
misalnya kalian lagi lewat terus mereka kayak misalnya perempuannya kan ada yang kadang mungkin cantik atau apa, terus cowok-cowoknya kayak catcalling, kayak sih, nah itu termasuk bullying. Tanpa kita sadari itu adalah bullying seksual terhadap perempuan-perempuan yang sedang di jalan di luar sana. Kayak misalnya kalian ini ada orang-orang yang ini kayak misalnya Nur Faiza mungkin lewat, terus saya sebagai laki-laki misalnya kan kayak gini sih, terus cantik, itu termasuk bullying kan. Padahal kita untuk menurutnya misalnya kita wah saya cantik tapi sebenarnya itu bukan ini, dia lebih ke kayak pelecehan seksual yang tanpa kita sadari gitu ya. Terus ada lagi biasa kan ada, mungkin kalian belum tahu tapi ibu harap kalian tidak pernah membuka situs itu kayak materi pornografi. Pernah dengar ada pornografi? Belum. Sebaiknya jangan di sini karena itu sangat mengganggu mental kalian. Kalau seandainya misalnya apalagi kalian yang masih remaja, kalau pornografi ini kan kayak video-video yang tidak seharusnya kalian tonton, terus tiba-tiba ada mungkin orang yang ini kan yang kasih lihat kan, jangan ya. Kalian harus melindungi diri kalian sendiri sebelum kita melindungi orang lain. Nah, sama yang terakhir, bullying relasional. Pernah dengar? Tapi kalau gue sih pernah dengar kan? Pernah. Mungkin kita tuh kadang sebagai pelaku, kadang kita lagi duduk-duduk menggosip, nah itu termasuk bullying, yaitu menceritakan orang lain. Padahal kita cuma ngobrol biasa, tapi itu sebenarnya bullying. Jadi jangan ya. Nanti akan lebih jelasnya mungkin akan ada pemaparan dari Pak Ardon terkait poster-poster yang harus disiapkan. Ya? Oke, sudah dengar kan dari penjelasan materi ini tadi? Ya. Saya akan bagi kelompok. Saya akan bagi kelompok ya. Saya akan memberi tugasnya meriset kejadian yang pernah terjadi bullying di sekolah ini, yaitu wawancarai kakak kelas kalian. Silakan ke lapangan untuk wawancarai kakak kelas kalian. Permisi Kak, bisa minta waktunya sebentar? Oh iya bisa. Oh iya. Apakah kakak pernah mengalami bullying di sekolah? Pernah ya. Apa itu? Oh iya, seperti digosipi, dibilang malas. Oke, terima kasih Kak. Ya, sebentar. Permisi Kak, bisa minta waktunya sebentar biar kita. Selama di sekolah, apakah kakak pernah mengalami bullying? Iya pernah. Bullying seperti apa itu Kak? Seperti dijauhi teman, dibicarakan juga pernah. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kak, Ya. apakah kita boleh beri waktunya sebentar? Ya. Apakah kakak pernah mengalami bullying? Ya pernah. Bullying seperti apa? Sering dibilang itu kan terlambat. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Kalau kalian sudah mewawancarai temannya, kalian tulis bagaimana cara mencegah dari bullying tersebut. Kalian tulis jawabannya ya. Ya. Oke. Sekarang kumpul hasil risetnya, kumpul jawabannya ya, kumpul. Terkelompok. Kumpul maju ke depan, bawa bukunya bawah. Kerja dulu ya. Oke, jawaban kalian bagus-bagus ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang saya akan setiap kelompok saya akan
pemberian tugas buat poster atau video anti bullying. Yang mau buat poster coba ke tangan, kelompok mana? Yang video satu kelompoknya video ya. Yang ini video saja. Oke, sudah semuanya? Sudah. Kalau begitu, silakan kelompok satu presentasikan hasil posternya di depan. Inilah hasil poster kampanye kami dari kelompok 1. Stop bullying. Bullying membawa dampak negatif. Buang sifat itu. Mari bersahabat dengan damai dan tanpa bullying. Ayo saling merangkul dan menjauhi bullying. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Apa solusi terbaik dalam mengajak pelaku bullying menjadi baik? Solusi terbaik adalah berbicara empati, yaitu berbicara dengan perilaku bullying tanpa menghargai dan arahkan bahwa perbuatannya merugikan orang lain dan diri sendiri. Berikutnya pendampingan, yaitu memperbaiki
dari persentase kalian tadi yang tertinggi ada dari kelompok 1 nilainya 56. Kita untuk kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 sama nilai yaitu 85. Sekarang saya akan memberikan penilaian ya. Kalian jawab. Kegiatan kita tentang periman sudah selesai. Untuk menindaki kegiatan selanjutnya, setiap kelompok itu akan menjadi tim evaluasi. Jadi per minggu kita akan mengadakan diskusi tentang anti-bullying ya per minggu. Dan setiap kelompok kalian itu adalah tim ya. Mengerti? Oke. Kegiatan kelima kita tentang anti-bullying selesai ya. Dan sekarang kita akhiri. Sebelum kita keluar, silakan kita kelompok untuk menutup doa ke akhir belajar. Silakan kita kelompok. Kita menghadiri pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah.